Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan analisis komparasional bivariat, mata kuliah Statistik Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fahrudin MPDI. Berikut nama kelompok 10. Yang pertama Umi Nafisa, NIM akhir 021. Yang kedua saya Putri Novita Widya Santri, NIM akhir 028. Dan yang ketiga Siti Maulidah Khairiyah, NIM akhir 039. Subbab yang pertama yaitu konsep analisis komparasional bivariat. Analisis komparasional merupakan suatu analisis statistik yang dapat digunakan untuk mencari persamaan atau perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Analisis komparasional bivariat adalah analisis komparasional yang hanya membandingkan persamaan atau perbedaan antara dua buah variabel saja. Contoh dari komparasi bivariat yaitu membandingkan dua variabel, yaitu misalnya apakah terdapat perbedaan sikap keberagaman antara anak jalanan kota A dan anak jalanan kota B. Saya akan menjelaskan tentang pengujian T dalam analisis komparasional. Pengujian T adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua variabel yang berhubungan. Uji T juga digunakan untuk menguji hipotesis hubungan dua variabel berdasarkan analisis data sampel. Adapun rumus dari uji T yaitu T sama dengan R akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. T di sini yaitu nilai signifikansi. R-nya itu koefisien korelasi, N-nya banyaknya sampel. Kemudian R kuadrat yaitu koefisien korelasi pangkat 2. Nah, rumus uji T tersebut digunakan untuk menguji pertama, hipotesis nihil atau H0. Itu menandakan bahwa tidak ada korelasi pada populasi. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA, yaitu adanya korelasi yang digunakan untuk uji dua pihak. Yang ketiga ada hipotesis alternatif atau HA, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif pada populasi untuk uji satu pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik uji chi-square atau chi kuadrat, di mana teknik uji square dapat digunakan untuk mengukur hipotesis di antara hubungan kedua variabel, di mana salah satu dari variabel tersebut atau kedua variabel tersebut berupa nominal. Jadi, apabila kedua variabel atau salah satu variabel tersebut berupa bilangan nominal, dapat dilakukan pengujian dengan cara teknik uji chi-square. Nah, teknik uji chi-square ini digunakan untuk membedakan kedua frekuensi dari suatu bilangan atau suatu permasalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis uji chi-square. Sebenarnya, pada teknik uji chi-square ini tidak hanya menggunakan satu rumus saja, tetapi apabila ketika tabel kontingensi 2x2, maka rumus yang digunakan adalah continuity correction. Namun, apabila kontingensi 2x2 tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji chi-square, maka rumus yang digunakan adalah Fisher-Extract test. Sedangkan apabila tabel kontingensi yang digunakan adalah 2x3, maka rumus yang digunakan adalah Person chi-square. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang contoh uji chi-square, di mana sebagai contoh, teknik uji chi-square dapat digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan. Nah, pada contoh tersebut dapat dilakukan dengan menguji apakah ada perbedaan frekuensi yang berpendidikan tinggi antara kelompok sampel wanita dan sampel pria. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam tabel di atas.
Pada tabel tersebut terdapat 100 orang terpilih secara acak sebagai sampel, terdiri dari 53 wanita dan 47 pria. Ternyata tingkat pendidikan mereka seperti disajikan pada tabel di atas tadi, di mana pada tingkat SMP terdapat 10 siswa pria dan 20 siswa wanita, dan pada tingkat SMA terdapat 15 siswa pria dan 23 siswa wanita. Pada tingkat sarjana terdapat 22 siswa pria dan 10 siswa wanita. Sehingga siswa pria terdiri dari 47 siswa dan wanita terdiri dari 53 siswa. Untuk kesimpulannya, kita memakai alfa 0,05 dan dilakukan pengujian hipotesis untuk hipotesis penelitian. Terdapat hubungan gender dengan tingkat pendidikan. Dan kita dapat menggunakan hipotesis 0 dengan alfa 0, hipotesis 1, alfa sama dengan tidak 0. Di mana jumlah pertama yaitu 30 kali 47 per 100 sama dengan 14,0. Di mana pada jumlah 1 dan 2 yaitu 30 kali 53 per 100 sama dengan 15,90. Pada jumlah kedua dan 1 yaitu 38 kali 47 per 100 sama dengan 17,83. Pada jumlah ketiga dan ke-1 terdapat 32 kali 47 per 100 sama dengan 15,0. Pada jumlah 2 dan 2 yaitu 38 kali 53 per 100 sama dengan 20,14. Pada jumlah 3 dan 2 yaitu 32 kali 53 per 100 sama dengan 16,69. Dari hasil analisis dapat diperoleh di mana gender pria pada tingkat SMP memiliki frekuensi 1,1922. Pada tingkat SMA memiliki frekuensi 0,4578. Pada tingkat sarjana memiliki frekuensi 3,2207. Pada gender wanita tingkat SMP memiliki frekuensi 1,0572. Pada tingkat SMA memiliki frekuensi 0,4062. Pada tingkat sarjana memiliki frekuensi 0,8561. Sehingga jumlahnya 100 dan memiliki frekuensi 9,1902. Nah, dari hasil analisis tersebut diperoleh X kuadrat sama dengan sigma 3 1 dan sigma 2 dan 1. Di mana 0 pertama dikurangi jumlah kedua pangkat 2 dibagi dengan jumlah keseluruhan sama dengan 9,19. Untuk menguji apakah nilai X kuadrat sama dengan 9,19 signifikan atau tidak, harus dibandingkan dengan nilai pada tabel Chi kuadrat atau X kuadrat tab dengan derajat kebebasan sama dengan B-1 dalam kurung dikali K-1 sama dengan 2. Di mana B merupakan jumlah taraf gender dan K merupakan jumlah taraf tingkat pendidikan. Sehingga dapat diperoleh X kuadrat sama dengan X kuadrat 0,05 dibagi 2 sama dengan 5,93. Ternyata X kuadrat sama dengan 9,19, lebih kecil daripada X kuadrat tab yang hasilnya yaitu 5,99 atau hipotesis awal ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan signifikan antara gender dengan tingkat pendidikan atau terdapat perbedaan persentase tingkat pendidikan di antara jenis kelamin pria dan wanita.
Selanjutnya, dapat dihitung koefisien kontingensi atau C sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat plus N sama dengan akar 9,19 per 9,19 ditambah 100 sama dengan akar 0,084 yang hasilnya 0,29. Hal ini berarti bahwa 8,4% perbedaan persentase tingkat pendidikan dapat dijelaskan oleh perbedaan gender. Nah, itu tadi merupakan contoh uji C-square untuk membandingkan antara gender dengan tingkat pendidikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri dan selamat mempelajari materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.